Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nugroho Alfananto dengan NRP 50172111033. Nah, di sini pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review atau pembahasan dari buku Geologi Gunung Purba. Yang pertama, di sini terlebih dahulu saya akan mereview apa isi dari bab satu dari buku ini, di mana bab satu ini merupakan sebuah pendahuluan dari materi-materi yang akan didapat di uh, bab selanjutnya atau materi-materi yang lebih dalam lagi yang dibahas di bab selanjutnya. Oke, langsung saja. Nah, uh, kenapa ada buku ini? Di mana buku ini sebenarnya membahas tentang sebenarnya di Indonesia ini itu eh, gunung api yang selain berumur kuarter yang kita tahu berada di eh, sisi barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Selain itu, eh, selain itu juga Indonesia itu memiliki beberapa gunung berapi yang ternyata dia itu mempunyai umur sekitar tersier ataupun yang pratersier yang sebenarnya itu sangat luas dan cukup banyak di Indonesia. Nah, di slide ini terdapat uh, batuan-batuan atau salah satu contoh dari gunung berapi di masa pratersier. Nah, di mana yang pertama di masa Permian atau masa Perm itu sekitar 280 sampai 260 juta tahun yang lalu. Itu di Sumatera itu tepatnya itu di formasi Selungkang, di Palepat dan ada di Gunung Api Panti. Nah, itu sekitar batuan-batuannya setelah dikulik, setelah diteliti itu ternyata berada di masa Permian gitu. Untuk selanjutnya yaitu adalah yang berada di Triasik atau sekitar 209 juta tahun yang lalu. Nah, di mana terdapat Triasik ini? Batuan-batuan gunung api atau gunung api di masa Triasik ini dapat ditemukan terutama di Gunung Api Jambu, di Formasi Sekadau, dan di Kuayan yang berada di Kalimantan. Selain itu, di Kalimantan itu terdapat gunung api yang berada di Formasi Haruyan yang berusia kapur itu sekitar usia kapur itu sekitar 82 eh, hingga 22 juta tahun yang lalu. Selain itu, terdapat juga eh, selain di Kalimantan, ternyata batuan atau gunung api eh, itu yang masa pratersier ada di Pulau Jawa. Misalnya di sini bisa dilihat di tabel ini ada di formasi Jati Barang. Dan di formasi Jati Barang ini eh, gunung apinya itu mempunyai usia biologis yaitu berada di sekitar Kapur Ocean. Nah, di sini terdapat sebaran dari batuan atau gunung api yang berusia tersier di Indonesia. Nah, yang pertama itu di Sumatera bagian utara dari bagian Aceh hingga di Sumatera Utara itu ada formasi Breh dan batuan gunung api Pulau Weh. Nah, selain itu di Sumatera itu di sekitar Sumatera Tengah
Sumatera Selatan hingga Lampung itu terdapat formasi Hulu Simpang, di mana kedua ini eh, kedua blok ini atau menjadi istilahnya menjadi eh, pembentuk di Pulau Sumatera untuk gunung api pada masa tersier. Nah, selain di Sumatera, itu di Jawa ternyata juga ada, yaitu ada formasi Jampang di Semilir dan yang paling terkenal atau yang paling kita tahu itu adalah gunung api Ngelanggeran, di mana di Pulau Jawa ini dari Jampang, Semilir hingga Ngelanggeran ini sebenarnya kalau di buku ini itu disebutkan bahwa formasinya itu menerus hingga Bali hingga ke Nusa Tenggara Barat. Nah, selain itu terdapat juga di Kalimantan itu ada beberapa, yaitu ada Tia Bunyan, ada Muler, ada Jelai, ada Meragoh, dan ada Batu Terus Bintang. Lalu di Sulawesi, nah di Sulawesi ini itu tepatnya itu ada di Talaut, dan di buku ini juga disebutkan bahwa gunung api tersier ini bintang dari Sulawesi bagian utara hingga bagian selatan, di mana si batuan-batuan ini nantinya akan digunakan untuk memahami sejarah vulkanisme serta geologi regional di masing-masing blok yang terdapat gunung api tersier itu tersebut. Nah, apa sih permasalahan dari studi vulkanologi sekarang, atau ya sekarang apa masalah dari vulkanologi itu sendiri? Mana yang pertama dari buku ini, yang pertama itu studi terkait vulkanologi, terutama di Indonesia itu fokusnya itu masih tentang gunung api yang masa kini atau bisa disebut tentang gunung api kuarter gitu. Dan itu fokusnya itu lebih banyak kepada mitigasi bencana untuk eh, si untuk mitigasi dari erupsi dari gunung kuarter itu sendiri. Dan biasanya studi yang sekarang, khususnya gunung api aktif masa kini, saya disebut gitu, itu bersifat non profit ya, dan itu masih kurang sekali terkait profit oriented. Setelah profit oriented itu misalnya yaitu terkait dengan ada atau tidaknya mineral dan energi yang nantinya bisa ditambang atau dijadikan geothermal. Ya, kedua, yang kedua ini masalahnya terkait penamaan atau peristilaan batuan, di mana biasanya itu mengacu pada mekanisme erupsi. Nah, selain itu dan selain batuan ini juga mengacu pada jenis dari gunung api itu tersebut. Seperti yang kita tahu, seperti banyak persalinan batuan itu sangat general atau genetis. Misalnya bisa disebutkan di PWT ini ada kubah lava kelut, aliran lava Krakatau, awan panas berapi, dan sebagainya, di mana eh, persalinan batuan ini selain mekanisme erupsi dan dari mana gunung api ini juga menunjukkan bahaya relatif dari uh, proses proses keluarnya si batuan gunung api itu sendiri. Misalnya si awan panas ini tingkat bahaya relatifnya itu lebih tinggi daripada si kubah lava atau si aliran lava itu tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah institusi geologi atau badan geologi yang saat ini yang khusus itu mengkhususkan membahas tentang gunung api. Padahal
banyak institusi geologi sekarang itu berdiri di tanah atau di lingkungan geologi kuarter. Misalnya seperti yang kita tahu di Badan Geologi di Bandung itu, atau misalkan di PTKG di Jogja, dan eh, beberapa universitas-universitas yang em, terdapat prodi geologi itu di Jawa ya, terutama itu berdiri di atas batuan vulkanik kuarter. Sehingga dengan masalah-masalah ini penelitian terkait batuan tersier dan pratersier itu masih sangat terbatas eh, dengan membahas petrologi atau geokimia dari si batuan vulkanik tersier itu sendiri. Dan juga penelitian itu eh, juga membahas tentang hubungan tektonik dari aktivitas vulkanik kuarter dan eh, adanya tektonik di sana. Nah, selain itu penelitian fisik vulkanologinya itu tidak pernah dilakukan, di mana eh, terutama gunung api tua, gunung api tua bentuk dan tata letaknya itu untuk saat ini sudah absurd atau sudah tidak jelas karena terkena deformasi tektonik dan keterbatasan pengetahuan ahli. Selain itu, yang telah disebutkan tadi bahwa penamaan batuan itu lebih bersifat deskriptif uh, dari tekstur. Misalnya ada breksi, ada tuff, ada konglomerat, dan ada beberapa jenis batuan lainnya daripada batuan genetis yang disebutkan di poin 2, yaitu perseroan batuan yang genetis. Oke, selanjutnya adalah eh, kenyataan nomor 5. Itu adalah bagaimana kenyataan yang kita hadapi, yaitu eh, ternyata kenyataan tersebut itu tidak lepas dari sejarah pendidikan geologi kita yang mengacu pada pemikiran ahli barat atau mengambil dari eh, luar yang secara geologi itu bisa dikatakan kondisi geologinya itu berbeda dengan di Indonesia, di mana bisa saja di barat itu katakanlah di Europe itu bisa saja eh, banyak lingkungan-lingkungan non-vulkanik, sehingga dari kenyataan ini itu menyebabkan bahwa prinsip geomorfologi, stratigrafi dan horizontalitas ini eh, tidak selalu cocok dengan batuan vulkanik terutama yang ada di Indonesia. Karena vulkanisme ini dari proses vulkanik itu bisa atau dapat bentuk struktur kompleks. Misalnya ada rekahan, ada sesar, ada lipatan, ada eh, cekungan, dan eh, beberapa struktur geologi lainnya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu ada pada pembelajaran geologi kita dan interpretasi dari batuan geologi gunung api. Dan eh, dampaknya itu adalah disebutkan dalam BPT ini adalah kesulitan dalam menerapkan ilmu gunung api untuk batuan tua daripada si batuan kuartet itu sendiri. Di mana misalnya proses vulkanisme ini mempengaruhi pembentukan batuan-batuan lain. Misalnya yang disebutkan di buku ini itu terdapat pembentukan karbonat di pegunungan selatan Yogyakarta, di mana pembentukan karbonat di pegunungan selatan Yogyakarta ini
dari lama itu diasumsikan dengan adanya subduction dan ternyata di bagian situ juga terdapat gunung berapi aktif, yaitu yang disebutkan tadi adalah Langeran. Nah, yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan dari buku ini. Nah, di mana yang pertama maksud dari buku ini, di mana buku ini sebenarnya menekankan itu tentang adanya ternyata di Indonesia itu ada gunung api purba. Nah, gunung api purba ini kurang beken atau kurang terkenal lah, kurang terkenal di ahli geologi maupun masyarakat awam pada umumnya. Ya walaupun si gunung api aktif dan kuarter ini masih terlihat. Nah, namun si batuan tersier dan batuan-batuan yang lebih tua itu juga ternyata juga menunjukkan eh, adanya keberadaan gunung api meskipun fitur fisiknya itu telah hilang karena adanya erosi ataupun adanya deformasi selama jutaan tahun sehingga bentuk dari gunung api tua ini sendiri menjadi tidak jelas atau tidak tampak. Nah, selanjutnya itu adalah tujuannya apa di sini dalam buku ini tujuannya adalah yang pertama itu mengetahui jenis, tipe dan sebaran vertikal dan lateral dari si gunung api purba itu sendiri. Nah, setelah itu eh, apa 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 yang terjadi jika kita tahu jenis tipe sebaran vertikal dan lateral gunung api purba ini? Eh, Saatnya itu kita sebagai mahasiswa geologis atau geologis itu eh, bisa memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu geologi gunung api. Nah, hal ini itu menuntut peninjauan kembali pandangan geologi sedimenter atau stratigrafi saat kita bekerja di daerah batuan vulkanik. Nah, selanjutnya eh, manfaat terapan apa yang kita dapat di buku ini. Nah, yang pertama kita dapat mendukung eksplorasi energi dan mineral baru dengan mempelajari geologi si gunung api purba itu sendiri. Yang kedua, kita itu dapat mengelola lingkungan geologi dan mitigasi bencana dari eh, di lingkungan sekitar gunung api purba itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan kompetensi ahli geologi dalam kondisi lokal. Nah, dan mampu menjadi agen perubahan yang mengembangkan metode pembelajaran, eksplorasi dan mitigasi berbasis geologi gunung api, terutama di sini itu terkait geologi gunung api purba dan lingkungan vulkanik tersier dan tersier. Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagian lain, kita ke pengertian dasar. Nah, vulkanologi itu merupakan ilmu yang eh, mempelajari gunung api, termasuk asal-usul aktivitas serta dampaknya. Nah, vulkanologi ini berasal dari kata vulkano. Nah, di mana di vulkanologi ini juga mempelajari tentang vulkanisme yang mencakup seluruh proses dari mulai pembentukan magma hingga keluarnya di permukaan termasuk adanya letusan dan hal-hal lain yang dikeluarkan oleh uh, tubuh gunung api itu sendiri. Nah, di gunung api itu
Jadi terdapat apa sih gunung api itu? Jadi gunung api itu bisa didefinisikan sebagai bukaan di permukaan bumi yang memungkinkan magma, gas, dan abu itu keluar membentuk kerucut dengan kawah atau kaldera. Nah, selain itu di bagian gunung api itu terdapat lapangan gunung api. Apa sih lapangan gunung api? Lapangan gunung api itu bisa didefinisikan juga sebagai wilayah yang gunung apinya banyak. Bisa juga gunung api yang dia itu bersifat poligenesis atau dia itu mempunyai eh, banyak gunung api di kawasan tersebut. Lalu, lalu eh, inti dari buku ini adalah membahas tentang gunung api purba, yaitu bisa didefinisikan sebagai si gunung api yang sebenarnya sebelumnya itu telah aktif, namun kini mati atau tererosi atau terkena eh, proses geologi lainnya sehingga si gunung api purba ini batuannya terlihat nampak tidak jelas. Nah, kembali lagi dari vulkanisme yang terdapat di vulkanologi ini, vulkanisme ini lingkupnya itu mencakup tentang mempelajari tentang magma, batuan di geologi vulkanik, termasuk batuan beku, piroklastik, dan eh, lain-lainnya. Nah, selain itu, di vulkanologi ini juga mencakup bahaya dan mitigasi serta bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam di sekitar gunung api ini dari kita belajar vulkanologi. Nah, apa sih gunung api aktif? Kita di sini di slide ini itu belajar tentang keaktifan gunung api, di mana secara internasional kategori gunung api aktif itu eh, dikategorikan meletus dalam kurang dari 50.000 tahun terakhir. Nah, kalau dia meletus antara 50.000 hingga 100.000, itu dikategorikan sebagai gunung api yang mempunyai potensi untuk aktif kembali. Dan selain itu, eh, ada gunung yang dianggap sudah mati, di mana gunung api yang sudah mati atau yang tertidur lama itu eh, dianggap mati karena dia itu sudah tidak memiliki aktivitas vulkanik atau tidak meletus atau menunjukkan gejala vulkanik sekitar lebih dari 100.000 tahun. Namun di Indonesia itu gunung api aktif ini dikategorikan dengan si gunung api ini aktif itu yang pernah meletus sejak 1600 hingga sekarang, dan yang belum meletus tapi menunjukkan gejala-gejala vulkanisme dengan penampakan panas bumi ataupun gejala-gejala vulkanisme lainnya. Nah, aktivitas dari gunung api ini erat kaitannya dengan eh, aktivitas tektonik maupun meskipun si gunung api ini tampak tenang, di mana si gerakan atau si aktivitas tektonik ini bisa memicu si gunung api yang eh, awalnya tenang itu dapat erupsi kembali. Misalnya yang terjadi eh, di Gunung Pinatubo ataupun di Gunung Sinabung. Nah, di sini terdapat beberapa jenis gunung atau tipe gunung api yang itu
ada durasi erupsi atau durasi aktif, di mana untuk misalnya di gunung api monogenesis itu eh, waktu istirahat itu rata-rata di 2750, dan di kaldera tunggal itu 130.751 tahun, dan dia itu punya durasi sekitar 846.000 tahun. Yang paling lama si kaldera tunggal ini punya durasi aktif hingga 3.800.000 tahun. Nah, di buku ini terdapat istilah juga volcanic unrest. Jadi apa itu volcanic unrest? Nah, volcanic unrest itu ini menunjukkan tentang perubahan penting dalam di sistem gunung api itu sendiri. Misalnya ada peningkatan gempa di gunung api itu sendiri, ada kejadian geologi, misalnya adanya deformasi atau kejadian tektonik, ataupun adanya aktivitas sumarol di gunung api itu sendiri. Nah, eh, ada 4 tipe kegiatan dari volcanic unrest itu sendiri. Dan empatnya ini, yang pertama itu adalah eh, aktif menuju letusan sebagai tanda awal. Yang kedua itu aktif jangka panjang yang dapat mengarah ke letusan. Yang ketiga itu aktif di antara fase letusan, dan yang keempat itu adalah aktif tanpa terkait letusan. Misalnya karena eh, adanya aktivitas tektonik ataupun sistem hidrotermal, eh, di mana yang poin keempat ini seperti tadi yang contohkan, yaitu eh, di Gunung Pinatubo yang eh, yaitu terpicu oleh aktivitas tektonik di sekitar lepeng Filipina. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah si gunung api aktif ini adalah gunung di mana magmanya masih dapat diamati di permukaan. Itu baik dapat berupa letusan, gas, ataupun berupa panas bumi. Nah, selain itu magma itu bisa diamati di bawah permukaan melalui metode geofisika atau geokimia, di mana aktivitas ini dipengaruhi oleh tektonik yang memungkinkan magma itu terbentuk dan keluar ke permukaan. Nah, yang terakhir adalah ruang lingkup dan sistematika di buku ini, di mana dalam buku ini pemahaman gunung api purba itu dimulai dari pengetahuan tentang gunung api kuarter atau gunung api masa kini itu sendiri, masuk istilah vulkanologi, magmatisme, vulkanisme, dan bentuk-bentuk dan tipe-tipe, dan semuanya terkait si gunung api itu sendiri. Dan hasil kegiatan berupa deskriptif bacaan gunung api itu nanti juga ada kaitannya dengan bagaimana tektonika itu bekerja dengan si gunung api sendiri. Nah, apa metode pengenalan gunung api purba di buku ini? Di sini disebutkan bahwa gunung api purba itu dilakukan dengan melalui konsep pengertian gunung api purba. Yang kedua itu melalui pandangan geologi sedimenter dan vulkanik. Terus yang ketiga itu eh, melalui analisis geologi, di mana metode-metode ini juga mencakup data-data lainnya, seperti misalnya data remote sensing, data geomorfologi, sedimentologi, stratigrafi,
ataupun data-data geologi lainnya seperti data batuan, data struktur, dan yang paling mutakhir adalah data coring atau data pemboran bawah permukaan. Di mana hal-hal ini uh, membawa manfaat dan studi kasus yang ada di buku ini, di mana manfaat dan studi kasus di buku ini itu adalah sebagai pembelajaran atau identifikasi dari gunung api purba di Indonesia itu sendiri untuk membantu pengembangan ilmu geologi atau kebumian, khususnya termasuk analisis vulkanisme dan pembentukan cekungan busur gunung api. Lalu apa manfaat aplikatifnya? Nah, di sini eh, kita belajar gunung api purba itu juga dapat eh, memanfaatkan atau mengaplikasikan eh, apa yang kita dapat di buku ini ke eksplorasi mineral atau pengelolaan lingkungan dan mitigasi vulkanik. Nah, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.